Kak Marsha mungkin nyari rekomendasi seperti apa nih sebagai Ibu Kapolres? Sebenarnya sih lebih ke skripnya, lebih ngobrol sama sutradaranya, dan kebetulan memang udah nonton filmnya, jadi berangkatnya dari situ aja sih. Dan berkembang tentunya dari proses kita reading sampai proses kita syuting. Jadi apa yang udah kita siapkan tentunya pasti ada aja perkembangan di lapangan dengan bantuan teman-teman pemain yang lain. Jadi lebih di situ aja. Sama sih, mungkin sempat ada kesulitan nggak sih untuk memisahkan saat menjadi seorang Kapolres itu yang menyelidiki kasus anak yang jadi dan sebagai seorang ibu, mungkin gimana cara kesulitan nggak sih? Ya itulah kelihatan seperti di film ya. Ya karena saya juga seorang ibu ya, jadi kurang lebih kalau dilihat dari karakternya mungkin banyak yang melihat kayaknya jahat ya, kayak tega gitu, kayaknya kok kayak begitu banget sih Ibu Kapolres itu gitu. Tapi ketika mendalami perannya, saya mencari kebenaran dari karakter Ibu Iriana itu, bahwa apa yang dia lakukan, apa yang dia rasakan, buat saya untuk mendalami karakternya, saya harus percaya ada kebenarannya. Yaitu berangkat lagi karena saya seorang ibu, jadi saya paham ketika kita kehilangan anak, pasti yaitu rela mengorbankan apapun bisa ia bertemu dengan anak kita. Mas Vino, kan bisa dibilang kemarin berat badan cukup naik. Caranya mungkin ada cara kamu sendiri untuk menaikkan berat badan dan menurunkan berat badan. Itu tipe orang yang gampang naik atau gampang turun sih? Saya sih seneng banget kalau disuruh naikin berat badan. Makan mulu gitu. Cuman memang saya juga melihat versi originalnya gitu. Saya melihat dan ada masukan dari produser gitu. Kayaknya kamu harus sedikit berubah biar usianya juga agak naik gitu kan. Tapi saya nggak mau ditua-tuain gitu, nggak mau ditua-tuain dalam arti dibeban-bebanin atau dikasih kerut-kerutan gitu. Sebetulnya kan umurnya nggak tua-tua banget, tapi udah punya anak SMA ya. Kalau misalnya anaknya udah punya SMA, saya ngitung berarti ya di atas saya berapa tahun gitu kan. Saya ngambil referensi saya sendiri aja gitu, gimana caranya biar orang percaya bahwa kerjaan orang ini ya memang seperti di film ya, cuma nontonin film, nyaman film, banyakin duduk gitu kan, nonton film, nggak ngapa-ngapain gitu kan. Pasti yang paling gampang adalah berat badannya pasti naik gitu, karena apa namanya, jarak dari kantornya aja deket, dia naik kendaraan, nggak jalan kaki gitu. Oh itu sih yang paling gampang. Oh saya apa namanya, saya coba naikin sedikit gitu berat badannya gitu. Keterusan naikinnya gitu. Jadinya ya cukup agak bengkak juga, jadi naik antara ya antara 5 kilo lebih lah, 5 kilo lebih gitu. Tapi begitu saya lihat hasilnya kayaknya cukup cukup works juga sih, maksudnya ada sedikit berbeda juga gitu dengan karakter sebelumnya yang saya pernah mainin gitu. Gitu sih. Iya, jadi awalnya itu memang bagian dari properti art. Art menyiapkan, cuman ada beberapa part yang memang teman-teman art itu coba deh gambar sendiri gitu. Apa namanya, di kertasnya. Karena sebetulnya ada adegan yang mungkin dipotong, itu adegan gambar-gambar itu saya coret-coret sendiri. Tapi karena durasi kali ya, durasinya udah panjang banget, jadi itu dipotong gitu. Paling enggak gambar-gambar itu kan tadi dijelaskan bahwa dia itu memang cuma lulusan kelas 4, dia nggak bisa terlalu mengingat dengan jelas, bahasa dia kurang bagus itu karena dia nonton film, ada gambarlah yang mentranslate itu semua. Mas Gunawan, Siap menjadi daya tarik Mas Gunawan yang akhirnya ikut mau terlibat dalam film ini juga. Pasti Davino, dan Marsha. Terbalik Pak. Iya, ada dia begitu tarik. Nah, ceritanya juga sama. Ceritanya juga, terus alhamdulillah terima kasih buat Falconnya diberi kepercayaan untuk berperan sebagai suaminya Kapolres. Ceritanya sangat
yang pasti relate ya, jadi kejadian masih perjuangan seorang ayah untuk menemukan anaknya, begitu dengan istrinya bersikeras yang menyenangkan, dan terutama adegan yang terakhir itu yang menarik yang menarik, yang panjang itu. Mas Rizky siap nggak sih nanti bakalan jadi bahan mungkin masyarakat jadi Tadi lewatnya disorakin. ya gimana? Kan biasanya kan karakternya baik gitu kan. Ya itu dia, mungkin ini satu kepercayaan dan tantangan yang luar biasa yang diberikan ke aku. Satu sisi juga sesuatu yang baru gitu ya. Ya pada saat itu sampai sekarang pun aku cuma pikir aku melakukan apa yang aku bisa sebaik mungkin yang dipercayakan. Ya kalau nanti hasilnya bagaimanapun ya aku kembalikan ke teman-teman semua yang menerjemahkan karakter Gatot seperti apa dan apa yang mau ditampilkan dari keberadaan Gatot di cerita ini sih. Jadi aku ya fleksibel aja, aku kembalikan ke teman-teman buat menyikapinya dan lihat apa gitu ya. Tapi aku berterima kasih sekali lagi buat kesempatan ini sih. Masih terharu aku sampai sekarang sih. Mohon maaf ya kalau agak blank sih. Tapi siap nanti Film. dengan para penonton yang agak sedikit bereaksi lebih gitu. Agak nyimpang dikit di sinetron juga udah begitu sih. Kayaknya jadi double gitu ya. Tapi again Gatot ini luar biasa sih, salah satu karakter yang luar biasa, yang aku terharu dan bersyukur banget, blessing, I feel really blessed gitu dapat peran ini dan dengan teman-teman yang saling mensupport dan energinya sampai semua, jadi aku kayak nggak ada keraguan gitu ya dari Mas Daniel semua juga buat main all out untuk sesuatu yang beda yang dipercayakan. Sebagai pemain sendiri nanti ke depannya pengen gak sih nonton bareng sama pihak kepolisian? Tadi kan dalam iya, salah kan dalam film tadi kan ada omongan itu yang Terima kasih promo. Ini film remake, ini film remake, ini cerita fiktif dan udah diadaptasi di berbagai negara. Jadi dia bukan cerita yang baru gitu, dan kita mengadaptasi dari film aslinya gitu. Jadi itu udah cukup jelas sih, itu statement yang cukup jelas sih.